Tiga hal ini yang akan membuat bisnis Anda berhasil. Halo Sobat The Consulting, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Kali ini kita akan membahas tiga hal yang akan membuat bisnis Anda tetap survive. Sebelum kita memulai pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena The Consulting akan secara konsisten memberikan video-video edukasi yang tentunya bermanfaat untuk bisnis Anda semua. Oke, dalam dunia bisnis ada banyak faktor yang membuat suatu bisnis itu bisa terus berkembang, gitu ya. Dan di video kali ini kita akan membahas paling tidak tiga hal yang membuat bisnis Anda bisa terus berkembang dan survive tentunya. Yang pertama adalah kita bicara tentang inovasi ya. Jadi inovasi ini adalah salah satu ciri bisnis yang akan terus survive. Bicara inovasi nggak akan jauh-jauh dari inovasi terkait produk ya, inovasi terkait layanan, karena hal-hal ini yang bisa membuat bisnis Anda terus bisa diterima di masyarakat. Bayangkan kalau Anda tidak melakukan inovasi dan Anda hanya berkutat dengan produk yang itu-itu saja, layanan yang itu-itu saja, tanpa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, kebutuhan masyarakat seperti apa, tentu produk atau layanan Anda bisa jadi sudah nggak relevan lagi bagi masyarakat. Bisnis ini harus bisa mengadaptasi nih dari tren-tren yang mulai timbul ya. Tren-tren apa sih yang ada di masyarakat? Nah, itu yang bisa jadi pijakan kita dalam membuat inovasi baru dalam produk maupun layanan kita tentunya. Jadi kenapa inovasi ini begitu penting bagi bisnis Bapak Ibu ya? Jadi inovasi ini membuat bisnis ini senantiasa produk dan layanan kita selalu fit ya untuk market kita ya. Jadi ini yang bikin kita punya daya tarik baru gitu. Kita selalu punya daya tarik di mata masyarakat ya, dan memberikan nilai tambah ya bagi bisnis kita tentunya ya. Jadi jangan lupa yang pertama, lakukan inovasi. Mulai direview produk dan layanan kita apakah masih fit dengan market, dengan tren yang sekarang berkembang. Bapak Ibu perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada tentunya. Contoh yang paling mudah ya, Bapak Ibu bisa melihat Apple ya. Mereka dengan begitu konsisten terus menciptakan produk-produk baru setiap tahunnya ya. Bahkan nggak harus setiap tahun, dalam satu tahun pun mereka bisa menciptakan produk yang baru beberapa kali gitu ya. Artinya mereka senantiasa menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan kondisi market maupun tren yang ada di masyarakat. Berikutnya yang kedua adalah pemahaman tentang pasar dan konsumen ya. Jadi hal kedua ini juga penting ya. Kalau tadi kita bicara inovasi ya, inovasi terkait layanan dan produk ya, disesuaikan dengan tren yang saat ini berkembang ya. Yang kedua adalah pemahaman tentang market, tentang konsumen. Jadi mau nggak mau sebuah bisnis pada akhirnya adalah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya. Artinya konsumen ini harus jadi topik utama gitu dalam membuat atau menciptakan ide-ide baru, inovasi baru gitu. Jadi kalau Anda bikin inovasi tapi nggak berdasarkan kebutuhan konsumen, itu percuma gitu. Maka hal yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu bisa membuat survei masyarakat misal ya, bikin kuesioner ya. Anda bisa cari tahu data kira-kira apa sih yang disenangi masyarakat, apa sih yang jadi kebutuhan masyarakat, apa sih yang jadi problem masyarakat yang kita perlu selesaikan gitu. Artinya produk maupun layanan kita itu benar-benar sesuai target untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, untuk menyelesaikan kebutuhan di masyarakat. Jadi kalau hal yang kedua ini juga bisa masuk gitu ya, maka bisnis Anda juga tentu akan tetap survive, terus berkembang karena menyesuaikan dengan keperluan masyarakat. Anda bisa lihatlah dari McD misalnya ya. Kalau Anda perhatikan ketika Anda mengkonsumsi McDonald ya di Indonesia dengan di Malaysia misal, itu ada perbedaan karakteristik, nggak sama persis gitu. Kenapa? Karena dia menyesuaikan nih karakteristik konsumennya, marketnya seperti apa gitu. Bahkan di beberapa McDonald, ada McDonald yang mereka pakai playground, ada yang nggak pakai gitu. Kenapa? Karena menyesuaikan lokasi juga gitu. Biasanya kalau di lokasi yang dekat dengan pemukiman misalnya, mereka punya playground karena marketnya menyasar family misalnya. Tapi kalau di area bisnis gitu ya, mereka mungkin nggak perlu pakai playground ya, karena yang ditargetkan adalah para pekerja. Nah, seperti itu ya. Jadi pahami kebutuhan konsumen, pahami karakteristik konsumen, apa yang dimau market, apa yang dimau pasar, itu yang Anda perlu perhatikan ya. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga adalah bisnis Anda akan terus berkembang ya, akan
terus survive jika Anda punya super team ya. Jadi mustahil Anda menjalankan bisnis bisa terus berkembang growth tapi Anda lakukan itu semuanya sendiri, nonsense ya. Anda harus punya super team yang Anda bisa bagi dalam beberapa divisi misalnya ya. Ada yang ngurusin marketing, ada yang ngurusin HR, ada yang ngurusin finance ya. Dan mereka inilah yang nanti bisa membantu Anda menjalankan bisnis itu secara konsisten, secara otomatis gitu ya. Jadi Anda nggak harus terus terjun di area teknis itu. Anda bisa berpikir lebih, berpikir tentang ide bisnis, berpikir tentang inovasi yang tadi di awal, berpikir tentang pemahaman konsumen tadi yang nomor 2 gitu ya. Jadi Anda nggak lagi terjebak di area teknis ya. Jadi pada akhirnya perusahaan yang berkembang pun akan menarik kandidat-kandidat yang terbaik gitu ya untuk bisa bergabung. Dan itu jadi salah satu penyangga ya bisnis Anda bisa terus survive ya. Jika Anda perhatikan perusahaan-perusahaan besar tentu punya super tim yang luar biasa ya. Amazon ya, Jeff Bezos dengan Amazonnya ya. Kemudian yang di lokal mungkin Anda bisa belajar dari Astra, mereka begitu luar biasa ya. BCA, mereka punya super tim yang luar biasa yang bisa membantu mengembangkan bisnis mereka sampai sebesar itu ya. Jadi dalam dunia bisnis Bapak Ibu ya, 3 ciri bisnis tersebut ya, mereka yang selalu berinovasi, mereka yang selalu memperhatikan kebutuhan pasar, dan mereka yang memiliki super team, mereka akan terus bisa berkembang, bersaing, dan terus survive ya. Karena ketiga kombinasi inilah yang membuat bisnis akan tetap bertahan. Bagaimana dengan bisnis Anda? Semoga Anda bisa mempelajari ya dari penjelasan video ini, dan Anda bisa segera melakukan ya supaya bisnis Anda bisa terus survive dan berkembang tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.